Our topic for today is about mana tadi? Activities, right? To do while waiting. Coba baca. Activities. Activities Alright, to do to do while waiting. while waiting. Waiting boleh, waiting juga boleh. Waiting apa? British will say activities. There are activities to do while waiting. While waiting like that. American activities. Mana? Yang mana ada C-nya? Waiting. Oh, no, C, tapi letupan T-nya. Waiting. Kalau Amerika kan dirubah jadi D. Waiting. Waiting. Alright. Waiting. Actually, I have the video about how to differ between American and British. Di YouTube saya ada di ini, playlist pronunciation lah, atau American versus British itu ada apa namanya, perbedaan 5 suara Amerika sama British, and that's simple actually. Oke, ini activity to do while waiting, aktivitas yang dilakukan pada saat menunggu ya. Alright, di situ ada waiting, right? Waiting K-nya lebih can often be perceived, can often be perceived be perceived as a tedious endeavor. as a tedious endeavor. D-nya lebih endeavor. Yet it presents a unique opportunity Yet it present a unique opportunity to engage in various activities to engage in various activities activities that can enhance that can enhance one's productivity one productivity and well-being. and well-being. Being. Alright, so okay, waiting, menunggu itu can often, seringkali itu be perceived, dianggap. Perceived itu dianggap, kalau guessed itu ditebak. Alright, menunggu itu seringkali dianggap sebagai as a tedious endeavor. Endeavor kan effort yang besar. Kalau tedious itu boring, yang melelahkan. Sesuatu yang membosankan dan juga melelahkan itu tedious. Dan dia kata sifat, right? Tedious, bosan dan melelahkan. Kalau endeavor itu effort yang besar. Kalau diartiin ya sebagai kegiatan yang membosankan dan melelahkan gitu ya. Yet it presents. Nah, yet itu kalau di koma terus yet itu bisa jadi tapi. Yet it presents. Tapi ini juga mempresentasikan atau memberikan a unique opportunity, kesempatan yang unik to engage, untuk berterlibat juga in various activities, di berbagai macam aktivitas that can enhance, yang bisa meningkatkan one's productivity and well-being, produktivitas dan kesejahteraan seseorang. Maksudnya kayak kita bisa alihkan dengan baca buku, or if you're the gamer you can play the Mobile Legend, you can push rank segala macam kan. Bisa ngapain lagi? What is it? Selain itu, kalau pas menunggu ngapain? What do you do? Playing game, and then watching video. YouTube, right? Is it YouTube? Yeah. Do you like to watch movie? Music also? Yeah, your music. Music. And sir, actually, do you know Jogan music? Jogan from Jogja? No, Ben. I don't hear. So the biggest band in Jogja is only Sheila, right? Sheila, yeah. Sheila 7, and you don't know Jogan? Jogan. We met in Block M when we faced the competition. Euphoria like that. I met with Jogan. Perhaps later I'll give you the picture of them. Like punk like a Funky Corpral. What is it? Funky Corpral. Like Funky Corpral. Genrenya kayak Funky Corpral. But they are not Funky Corpral. They are Jogan. Okay. From Sleman. So far from your house? So far? Yeah, maybe 20 minutes. 20 minutes. What about UGM? Is it so far from your place? Is 15 minutes. 15 minutes, right? I have a best friend. I know actually he was my student, and he always chit chat with me about even the love also. And he is from Banten, but he is in UGM. Yeah, in semester 6. Sixth semester, right? Okay. Menunggu seringkali dianggap sebagai kegiatan yang membosankan, namun ini memberikan kesempatan unik untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan seseorang. Okay, one might choose to read a book.
or listen to an audiobook. or listen to an Audiobook, right? Immersing themselves immersing themselves in a world of knowledge in a world of knowledge and imagination. and imagination. J-nya imagination. Imagination. Alright, one itu maksudnya satu atau seseorang gitu ya. Seorang might itu maybe bisa kayak maybe gitu ya. Might choose mungkin memilih. Might itu berapa persen? Might 50. kayak itu bukan maybe sih. Might itu boleh. May dia lampaunya dari may aja. May boleh gitu ya. May might gitu ya. Maybe. Alright, so one might choose to read. Iya bisa juga boleh, tapi bukan masalah persen sih ini, kayak masalah apa ya? Udah dari sononya begitu gitu. Might bisa aja, kayak kita ngomong bisa aja. One might choose, seorang bisa aja gitu, choose to read a book, memilih untuk membaca buku, or listen to an audio book, mendengarkan buku audio tahu ya? Audiobook yang di YouTube itu biasanya. And then immersing themselves, immerse itu ini membenamkan, kayak terbenam, benar-benar nyemplung nih. Immersing is nyemplung. Kalau belajar, makanya kalau ada orang nanya saya cara belajar cepat bahasa Inggris gimana, ya kamu harus nyemplung, benar-benar kayak nyemplung banget, 24 jam ngurusin bahasa Inggris ya, meskipun nonton film atau denger lagu itu harus Inggris gitu. Tidur pun harus sambil listening, itu namanya nyemplung beneran gitu. Immersing themselves, membenamkan diri mereka in a world, di dunia knowledge and imagination, dunia pengetahuan dan juga imajinasi baca buku novel atau menonton film gitu ya. Alright, and then alternatively, right, practicing mindfulness through meditation or deep breathing exercises. Breathing exercises can significantly alleviate stress during these moments of anticipation. Alternatively, ya sebagai alternatif, pilihan lainnya, practicing mindfulness, mempraktekkan mindfulness kesadaran sekarang, kesadaran penuh sekarang. Cara mainnya adalah dengan fokus di napas, keluar masuk merem, fokus di napas, nggak mikir apa-apa. Itu namanya mindfulness. Tujuannya biar dia lebih fokus sama sekarang, nggak terlalu mikirin masa lalu ataupun masa depan. Karena yang bikin orang stres itu kadang-kadang penyesalan sama kekhawatiran. Penyesalan itu masa lalu, kekhawatiran itu masa depan. Bisa dihilangkan dengan merem sambil fokus di aliran napas. Bener-bener mikir kayak ngebayangin udaranya aja selama 30 minutes. 30 menit itu udah seger banget sih. Alright, so through meditation or deep breathing, napas dalam, exercises, latihan napas dalam, can significantly, secara signifikan, secara berdampak, alleviates is mengurangi, alleviate itu kata lawan katanya exacerbates. And maybe if you want me to write it down, I'll write it down. Right, exacerbate, alleviate itu. Exacerbate itu menambah dampak, memperburuk, ya, menambah dampak. Kalau alleviate mengurangi dampak. Dampak apa? Dampak stress, right? During these moments, selama momen-momen menunggu ini. Jadi alternatifnya kalau nggak mau baca buku atau denger audiobook, ya kan, bisa juga mindfulness atau itu ya, tarik napas tadi ya, deep breathing exercises untuk mengurangi stres selama momen-momen menunggu ini. Right, and but actually I never feel that I'm waiting, sir. Saya tuh orangnya nggak pernah merasa menunggu, because saya nggak bisa diem. Tapi kalau nggak ada HP parah sih. Tapi kalau nggak ada HP, kalau ada HP I can sometimes I watch YouTube like that, watch YouTube or read a book. And for my entertainment, actually I like watching spoiler of movie spoiler about French movie, film-film action dari Prancis bagus-bagus biasanya. Okay, and then journaling is another fruitful activity. Allowing individuals to reflect on their thoughts, aspirations, and daily experiences.
daily experiences. D-nya kurang, daily Daily experiences. experience. Journaling is menulis jurnal. Journaling is bukan diary ya. Journaling, you know it? Kayak orang kalau journaling itu gimana yang ditulis? Kalau di diary kan, oh tadi saya ketemu Pak ini, lalu saya ini, kronologi jadinya ya kan? Kalau diary. Kalau journaling is like, oh tadi saya dimarahin si bos karena saya memecahkan apa gitu ya. So, untuk kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi dengan lebih berhati-hati lagi. Kayak introspeksi dia. Introspeksi diri pakai tulisan, evaluasi diri pakai tulisan. Sehingga nanti ketika dibaca lagi kedepannya dia bisa belajar dari kesalahan lah intinya. Itu journaling. Beda sama jurnal yang dibikin sama mahasiswa ya. Jurnal pribadi sama jurnal mahasiswa beda. Journaling is another fruitful activity, aktivitas yang useful. Fruitful itu sama dengan useful, dia lebih ke pokoknya useful dan positif lah intinya. Ya, berguna dan positif ya. Menulis jurnal adalah aktivitas bermanfaat lainnya ya. Allowing individuals, memungkinkan para individu, orang-orang gitu ya, to reflect, untuk bercermin on their thoughts, pada pikiran mereka, some aspirations, cita-cita mereka, and daily experiences, juga pengalaman sehari-hari mereka. Nah, kalau orang journaling itu biasanya refleksi dulu. Refleksi itu ya kayak dia membayangkan yang sudah terjadi sebelumnya, baru dia menilai dirinya sendiri. Oh, saya harusnya gimana nih? Itu namanya introspeksi. Refleksi itu ngebayangin, kalau setelah refleksi biasanya introspeksi. Makanya agak bingung orang itu bedanya refleksi sama introspeksi apa sih? Ya itu tadi. Refleksi itu kayak kebayang, oh tadi saya ngapain aja kebayang. Terus pas ngambil pelajarannya itu namanya introspeksi. Refleksi itu membayangkan kalau Iya. Harusnya gimana sih kemarin tuh harusnya. Itu introspeksi. Kalau refleksi cuma membayangkan. Alvin Madura sedang tidur di sini tulisannya. Tapi selalu Mister nganterin teman ke terminal sana tuh. Terminal. Oh iya, Balik, iya. Oh iya terminal ya. Terminal Pare. Bentar. Me too actually. Enggak dekat. Yang Dekat loh. kalau pakai motor Pabar. Bukan Pare. Oh, timur terminal. Ada kan. terminal. Oh yang stasiun ya. Stasiun yang You go to Lempuyangan, right? iya Lempuyangan. Papar to Lempuyangan. How much is it? 80. 80 aja ya. Iya lah. Oke. Alright, apa tadi? Alright, lo mana? Journaling udah. Menulis jurnal adalah aktivitas bermanfaat lainnya, memungkinkan individu untuk merenungkan pikiran, aspirasi dan pengalaman sehari-hari mereka ya. And then for those inclined towards creativity, inclined towards creativity, sketching or doodling can serve as a delightful outlet for artistic expression. For those, untuk mereka ya, inclined towards. Incline itu cenderung guys, cenderung kepada, towards itu kepada, cenderung kepada apa? Kreativitas. Bagi mereka yang cenderungnya orangnya kreatif gitu ya. Sketching or doodling. Sketching is menggambar sketsa. Kalau doodling itu nggambar ngawur. Pas mikir sambil nulis sambil nyoret-nyoret. Doodling itu ini mencoret-coret guys. Tapi ada juga yang doodling yang orangnya udah terbiasa ngedoodling jadinya bagus-bagus tuh. Tapi sebenarnya mereka itu coret-coret aja, nggak niat doodling itu. Jadi bentuk-bentuknya ya ini. Tahu ya doodling yang bagus itu? Doodle art itu ya. Itu udah masuk ke art. Kalau doodling itu kayak anak kecil, oret-oret ngawur itu sebenarnya asal muasalnya vocabnya ya. Sketching or doodling can serve as a delightful outlet. Menggambar atau mencoret-coret dapat menjadi outlet, saluran, guys. Saluran delightful yang menyenangkan. Lebih dari senang itu delightful. Kalau lebih dari fun lah ya. Menyenangkan fun, lebih mendalam lagi delightful. Alright. Menjadi saluran yang menyenangkan untuk ekspresi artistik, ekspresi seni mereka. Alright, aman? Question? Question? Enggak. Lanjut. Engaging in light physical exercises
engaging in light physical exercises such as stretching. Such as stretching. Loh, sudah saya kirim, Sir. Sudah. Udah di pribadi. Pantesan bingung dia. Engaging light physical exercises such as stretching or walking. Such as Stretching and walking can invigorate the body can invigorate the body and mind, and mind, making the weight feel less burdensome. making The weight ya feel less burden bukan burdensome. Oke, pelan-pelan ya. Engaging is terlibat in light physical exercises. Exercises latihan fisik yang light itu bisa lampu, bisa ringan, ya kan? Light ya kan, rokok ada lightnya itu kan berarti ringan, maksudnya bukan lampu. Light itu bisa ringan. Terlibat dalam latihan fisik ringan seperti stretching, peregangan ya, walking is jalan-jalan. Can invigorate is mengembalikan energi ya, mengembalikan semangat lagi gitu ya, invigorates. Kalau refresh itu kan menyegar, sebenarnya gini refresh dulu, menyegarkan tubuh ya kan. Energi belum balik nih, energi belum balik meskipun udah refresh. Nanti ada vocab rejuvenates, mengembalikan energi itu. Nah, untuk invigorate itu mengembalikan semangat, karena orang punya energi belum tentu punya semangat. Jadi refresh, rejuvenate baru invigorate, udah paling tinggi itu. Mengembalikan inilah ya, semangat, energi dan semangat, pokoknya siap lagi gitulah ya. Siap untuk biasanya kalau orang stretching itu kan untuk melakukan sesuatu yang lebih berat dari stretchingnya dia itu. Kalau mau lari kan stretching dulu. Nah pasti larinya kan lebih berat daripada dia stretching. Walking. Biasanya orang jalan-jalan walking. Kalau walking kan cuma jalan biasa ya. Biasanya dia mau lebih melancarkan otaknya untuk kerja. Makanya dia pakai vocab invigorates, mengembalikan energi dan semangat. Kalau refresh itu mengembalikan kesegaran aja. Kalau rejuvenate mengembalikan energi aja, invigorate mengembalikan semangat, energi dan semangat. Dua-duanya. Invigorate the body and mind, menyegarkan tubuh dan pikiran. Making the weights, membuat the weights ya, membuat menunggunya itu feel less, terasa less is kurang, right? Burdensome is membebani, kurang membebani. Kalau beban burden, kalau membebani burdensome. Kebosan, tadi apa sih? Boredom itu bosan. Ini burden itu beban. Burden beda sama boring ya. Burdensome is membebani. Okay? Question? No? Lanjut. Lastly, okay, utilizing technology to learn a new skill through online courses or tutorials can transform waiting time into an enriching experience. Alright, what is it? Di situ yang nggak tahu vocabnya yang mana. Kalau using menggunakan, guys, use itu menggunakan. Kalau dia memakai kata utilize, berarti dia menggunakan dengan efektif dan efisien. Oke, ada unsur efektif dan efisien di dalamnya. Oke, terakhir utilizing teknologi, menggunakan teknologi dengan efektif dan efisien gitu guys ya. To learn a new skill, untuk belajar keterampilan baru through online courses, dengan online course ya atau tutorial, bisa transform. Transform itu berubah secara keseluruhan ya. Waiting time, waktu tunggu itu into an enriching experience, menjadi pengalaman yang memperkaya diri sendiri. Memperkaya ini ya dari segi ilmu ya. Kalau kita bisa rubah itu waktu tunggu itu jadi waktu kursus, ternyata pas waktunya, ngepas. And then in conclusion, waiting can be transformed into a productive and fulfilling experience through various engaging activities. Various engaging activities, right? Conclusion is kesimpulannya, waiting
menunggu can be transformed, dapat diubah secara keseluruhan ya. Kalau merubah biasa aja itu change, kalau merubah sebagian itu alter. Alter, change, transform, keseluruhan transform, right? Into a productive and fulfilling experience. Bagi kesimpulan, menunggu dapat diubah menjadi pengalaman yang produktif dan fulfilling. Fulfilling itu mengisi kita ya, puasnya puas banget gitu ya. Pengalaman yang memuaskan through various engaging activities, melalui berbagai aktivitas yang menarik. Sebagai kesimpulan, menunggu dapat diubah menjadi pengalaman yang produktif dan memuaskan melalui berbagai aktivitas yang menarik. Alright, any question? No question. Langsung ke ini ya, Q&A samplesnya. Coba dilihat. Maybe ada vocab yang nggak tahu, coba silakan nanya di Q&A samples itu.